Oke, pada kali ini kita akan eh, membahas tentang pembelajaran tamu kali ini, yaitu tentang From Code to Career dari web developer. Nah, sebelumnya kalau kalian mengikuti pembelajaran tamu yang sudah saya lakukan atau saya kerjakan, sebelumnya kan kita membahas tentang application development roadmap atau alur kerja pengembangan aplikasi. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari itu yang sebelumnya kita belajar atau kita diskusi tentang bagaimana sih alur pembuatan aplikasi dari tahap planning, terus dari tahap analisis, pengumpulan data, development, testing, sampai ke deployment. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih karir di bidang web development di Indonesia ya, khususnya di era sekarang. Nah, sekarang kan kita tahu nih kalau zaman sekarang sudah zaman teknologi, selanjutnya informasi itu tersebar luas di internet. Nah, website itu juga salah satu media informasi paling populer karena di dalam website itu kita bukan hanya dapat menyebarkan informasi, tapi bisa menjadi lahan bisnis atau sebuah platform untuk kebutuhan kita sehari-hari dan sebagainya. Nah, karir di bidang web development ini sangat banyak ya. Oke, sebelumnya ini profil saya adalah Adnani Gamolana, spesialis website development, dan saya memiliki pengalaman 3 tahun di dalam bekerja. Untuk karirnya, saya sebagai web development di perusahaan sebelumnya selama 2 tahun. Selanjutnya front end development di Dr. Mechanic Academy, dan sekarang di front end developer di Bisaya Academy. Oke, nah ada apa sih karir yang ada di web development? Apa aja? Nah, ini sebenarnya gambaran yang saya lihat ya di entah itu di perusahaan saya sebelumnya, perusahaan saya yang sekarang, bahkan yang saya riset di berbagai platform penyedia pekerjaan, lowongan pekerjaan ya, seperti Jobstreet, Glints, LinkedIn, dan masih banyak yang lainnya. Nah, rata-rata untuk karir di bidang development itu ya antara lain seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, contoh di sini ada front end engineer. Nah, di website itu kita bisa pecah-pecah karena kan setiap perusahaan kan beda-beda ya. Ada mungkin perusahaan yang skalanya kecil, ada yang perusahaan skalanya besar. Nah, kalau misal perusahaan dia skalanya besar, biasanya di divisi IT-nya itu akan dipecah-pecah sesuai job desk-nya. Contoh, di sini ada front end engineer, dia berfokus membangun aplikasi antar muka yang dapat dilihat langsung oleh penggunanya. Nah, seperti misal tampil ini ya. Ini di sini ada layarnya, ada button-buttonnya. Nah, itu dikerjakan oleh seorang front end engineer. Bagaimana sih front end engineer itu membuat website agar terlihat interaktif dan dapat nyaman digunakan oleh penggunanya? Nah, itu kerja dari front end engineer. Dan dari front end engineer juga dia harus dapat menerima dan juga mengirimkan data. Nah, misal kalau login kan kita biasanya mengirimkan data berupa email atau username dan juga password. Nah, data itu dia akan dikirimkan nih. Jadi yang memprosesnya itu bukan si front end-nya, tapi front end hanya menerima input dari user dan akan diproses ke back end. Kita masuk ke jenis pekerjaan atau pecahan dari karir web developer, yaitu back end. Nah, kalau front end itu tadi dia mengerjakan pekerjaan yang langsung berinteraksi dengan user. Nah, kalau back end itu beda. Dia akan mengerjakan di bagian belakangnya, akan memproses. Nah, di back end ini dia akan bersinggungan ya dengan database, dengan data-data user, terus dengan alur penyebaran datanya. Nah,
seorang back-end developer ini dia akan memproses data yang diinputkan dari front-end tersebut. Misal kalau di kasusnya tadi adalah login. Nah, si front-end ini kan tadi mengirimkan username atau email dan juga password. Nah, di back-end ini akan diverifikasi nih. Contoh sederhananya itu misal alurnya kayak kita cek dulu nih di database, ada nggak email user tersebut. Kita cari database ya. Nah, kalau misal emailnya itu ada, nah, maka dia akan verifikasi passwordnya. Nah, kalau ternyata emailnya itu nggak ada, dia akan ngembaliin lagi ke front end-nya dengan pesan bahwa email atau inputan tidak valid. Nah, biasanya kalau di dalam aplikasi itu mengirimkan itu bukan email tidak ditemukan, tapi biasanya itu langsung invalid email atau invalid password seperti itu. Karena apa? Karena kalau misal kita mengirimkan pesan aslinya dari server atau dari backend-nya, itu akan sangat beresiko. Contoh, misal kalau kita mengirimkan pesan bahwa ternyata emailnya tidak ada gitu ke front end terus ditampilkan, itu kan bisa beresiko bahwa akan menjadi sebuah celah ya di sisi security. Contohnya kasus-kasus seperti peretasan gitu. Jadi tahu nih, ternyata di server nggak ada deh email ini. Nah, maka di situ bisa menjadi celah. Nah, biasanya yang dikirimkan itu kayak invalid username atau invalid email dan sebagainya. Nah, biasanya ketika di perusahaan itu dipecah ya, dari segi pengembangan aplikasi, contoh di sini ada front end dan juga back end. Nah, keduanya itu dihubungkan dengan namanya API. Nah, API itu adalah Application Programming Interface. Nah, analoginya itu API itu sebagai jembatan yang menghubungkan antara front end dan juga back end. Atau analogi yang lainnya itu seperti kalau misal front end, kalau misal dalam sebuah kasus restoran ya, kalau front end itu dia ada customer, back end adalah dapur, dan API itu adalah pelayannya, seperti itu. Jadi front end akan mengirimkan request. Nah, kalau misalnya dalam bahasa IT-nya itu namanya mengirimkan request ke API. Nah, API ini akan meneruskan ke dalam backend. Nah, ketika backend sudah memproses, dia akan mengirimkan respons. Jadi alurnya seperti itu. Itu untuk front end dan juga backend. Nah, terus kalau kedua alur tersebut kalau dikerjakan bersama itu akan menjadi sebuah role baru yang namanya full stack. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya, full ya artinya ya semua itu. Jadi full stack ini dia mengerjakan peran sebagai front end dan juga mengerjakan peran sebagai back end-nya juga. Jadi semuanya. Nah, cuman biasanya kalau dari sepengalamanku dan juga studi kasus yang pernah saya kerjakan,